Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah strategi pemasaran yang berjudul strategi pemasaran untuk pasar global. Yang pertama, kita akan mulai dari daur hidup produk internasional. Menurut teori Vernon, daur hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu produk baru, yang kedua yaitu pendewasaan produk, dan yang ketiga adalah produk terstandarisasi. Daur hidup produk internasional. Tahap produk baru. Sebuah perusahaan mengembangkan dan memperkenalkan sebuah produk inovatif seperti mesin fotokopi atau komputer personal sebagai respon terhadap kebutuhan dirasakan dalam pasar domestik. 2. Tahap pendewasaan produk. Permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Perusahaan yang berinovasi tersebut membangun pabrik-pabrik baru untuk mengembangkan kapasitasnya. 3. Tahap produk terstandarisasi pasar. Untuk produk tersebut menjadi stabil, produk lebih menjadi seperti komoditas dan perusahaan ditekan untuk menurunkan biaya fabrikasi sejauh mungkin dengan mengalihkan produksi ke fasilitas di negara dengan biaya tenaga kerja rendah. Sebagai akibatnya, produk tersebut mulai diimpor ke pasar negara asal perusahaan yang berinovasi, dalam kurung oleh perusahaan tersebut atau pesaingnya. Pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Manajemen pemasaran internasional. Berikut ini adalah beberapa langkah manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan serta kebijakan yang jelas. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar. Yang keempat, memiliki program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Yang keenam, melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Strategi pemasaran internasional. Yang pertama, Customer Lifetime Value atau CLV. Yang kedua, Experiential Marketing. Yang ketiga, Blue Ocean Strategi. Yang keempat, ekuitas merek atau brand equity. Yang kelima, kualitas jasa atau service quality. Yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau yaitu CSR. Yang ketujuh, manajemen hubungan konsumen atau consumer relationship management atau CRM. Yang kedelapan, network marketing. Untuk yang selanjutnya ada konsep pemasaran internasional. Yang pertama ada orientasi etnosentris, yang kedua ada orientasi polisentris, yang ketiga ada orientasi regiosentris, yang keempat ada orientasi geosentris. Selanjutnya ada studi kasus ekspansi Sido muncul. Emiten jamu dan farmasi, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul TBK atau Sido menyiapkan rencana memperluas pangsa pasarnya di mancanegara pada tahun ini. Melansir laporan tahunan 2020, Sido produk-produk Sido muncul sudah dapat ditemui di lebih 16 negara dengan fokus negara ekspor antara lain Filipina, Malaysia, dan Nigeria di tahun 2020. Sido muncul melakukan pengiriman ekspor perdana produk tolak angin cair ke Saudi Arabia. Di tahun 2021, Sido semakin gesit menggali pasar luar negeri ke kawasan Asia dan Afrika. Sebagai informasi, saat ini pangsa pasar Sido yang paling besar di luar negeri adalah ke Malaysia dan Nigeria. Selanjutnya, bagaimana Sido memasarkan produknya ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa Sido memasarkan produk mereka di luar negeri melalui mekanisme ekspor. Strategi untuk mengekspor produk memberikan keuntungan bagi Sido dalam bentuk pemanfaatan skala ekonomis yang telah dicapai di dalam negeri dan penghindaran biaya untuk mendirikan fasilitas produk di negara tujuan. Namun demikian, kebijakan untuk mengekspor produk juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain berupa biaya transportasi yang mahal, adanya hambatan perdagangan berupa tarif ekspor dan impor,
dan permasalahan terkait agen pemasaran lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.